Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Bu Nisa akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 terkait sistem gerak. Oke, Bu Nisa akan share screen terlebih dahulu. Nah, di materi ini, di konsep sistem gerak makhluk hidup, kita akan mempelajari bagaimana sih sistem kerjanya makhluk hidup itu terdiri dari apa aja, sampai nanti kendala-kendala atau beberapa penyakit yang akan terjadi di sistem gerak itu apa aja. Begitu. Oke, silahkan yang bisa jawab, silakan diketikkan atau dikirimkan di kolom komentar ini. Jadi, bagaimana hubungan antara tulang, otot, dan sendi dalam menghasilkan gerakan dan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik? Silahkan, jangan lupa nama dan NIM, terus silakan diketikkan di kolom komentar, nanti akan mendapatkan nilai keaktifan. Oke, selanjutnya yang kita bahas hari ini diawali oleh sistem rangka manusia. Nah, sistem gerak itu memungkinkan makhluk hidup untuk berpindah tempat atau mengubah posisi tubuhnya. Pada manusia dan hewan yang bertulang belakang, sistem gerak itu terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasifnya. Sedangkan untuk otot itu sebagai alat gerak aktifnya. Jadi ada memiliki peran masing-masing. Kalau yang rangka itu khusus alat gerak pasif karena dia memiliki tujuan untuk membentuk tubuh kita. Tapi kalau otot itu sebagai alat gerak pasifnya kita. Kita memegang suatu benda itu dikendalikan dengan otot kita gitu. Tapi dengan bantuan juga dengan rangka. Kemudian, otot itu bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi yang menghasilkan gerakan, sedangkan kalau rangka itu memberikan struktur dan perlindungan pada organ dalam. Makanya ada yang namanya tulang rusuk itu melindungi area-area yang vital seperti jantung, paru-paru gitu. Nah, misalnya nih ada saat seseorang menaiki tangga. Nah, otot-otot kaki seperti paha, betis itu akan berkontraksi. Untuk apa? Untuk mengangkat tubuhnya kita untuk menaiki setiap anak tangga berikutnya. Nah, kemudian tulang itu memberikan penopang atau istilahnya titik tumpunya kita agar tubuh itu dapat seimbang, dapat berjalan menaiki tangga dengan aman. Nah, gerakan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerjasama antara tulang dan otot. Nah, sebagai bagian dari namanya sistem gerak. Gitu. Jadi, tulang-tulang yang tersusun secara teratur itu kan sebutannya rangka. Nah, sistem kerjanya rangka itu nanti dibantu oleh otot. Rangka sebagai penyeimbang, pelindung, menopang gitu. Sedangkan kalau yang otot itu dia memberikan kekuatan gitu. Nah, kemudian jenis-jenis tulang. Ada nama tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Nah, tulang-tulang itu pembentuk rangka itu ada tiga macam. Yang pertama tulang pipa. Tulang pipa itu misalnya pada tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Kalau kalian pegang, itu strukturnya seperti pita. Nah, gambarnya seperti ini, Bu Nisa sampaikan. Itu seperti pipa atau disebut long bone gitu. Kemudian, macam yang kedua adalah tulang pipi. Misalnya pada tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Kalau kalian pegang, area-area tulang tengkorak ini memiliki struktur yang pipih. Seperti ini gambarnya. Tulang pipi. Kemudian yang ketiga adalah tulang pendek. Misalnya pada tulang pangkal tangan, tulang pangkal kaki, dan tulang ruas belakang. Seperti ini. Jadi tulang susunannya tulangnya itu pendek-pendek. Begitu. Kemudian human skeleton atau rangka manusia. Seperti pada gambar, di samping apa aja sih rangka manusia. Jadi ada istilahnya itu kranium, itu area-area tengkorak.
Kemudian ada ekstremitas atas. Alat ekstremitas atas itu adalah alat pergerakan atas. Isinya mulai dari apa? Mulai dari bahu hingga jari-jari. Kemudian ada rangka rangka badan. Nah, rangka badan ini isinya ya seperti tulang rusuk gitu. Terus tulang sumsum belakang. Kemudian ada istilahnya alat ekstremitas bawah, yaitu alat gerak yang di bawah, mulai dari panggul sampai ke jari kaki. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini harus kalian mulai terbiasa juga. Apa itu namanya femur, patella, tibia, fibula, gitu. Nah, manusia itu memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras. Nah, disebut juga namanya tulang rangka, gitu. Ada juga selain tulang keras namanya tulang rawan. Nah, rangka manusia itu dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan dari tulang seperti tengkorak. Tengkorak ini merupakan apa? Merupakan gabungan dari beberapa bagian tulang yang membentuk menjadi satu kesatuan yaitu tulang tengkorak. Nah, kemudian ada namanya tendon. Tendon itu apa, Bu? Tendon itu jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Ada juga otot. Jadi bagian-bagian di human skeleton atau pertulangan di manusia ada istilahnya tulang rawan, tulang keras, gabungan tulang, tendon, dan otot. Gitu. Kemudian fungsi dan kegunaan sistem rangka. Nah, sistem rangka itu memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama sebagai menopang tubuh. Udah jelas dan itu harusnya udah di luar kepala karena apalagi kalau rangka ini bukan untuk menopang tubuh. Nah, rangka itu memberikan bentuk dan menopang tubuh serta menjadi tempat melekatnya jaringan dan organ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan mineral dan lemak. Loh, emang bisa ya Bu kalau rangka itu menyimpan mineral dan lemak? Iya, jadi tulang itu menyimpan mineral seperti kalsium dan cadangan energi dalam bentuk lemak. Biasanya ada di sumsum tulang belakang atau sumsum tulang kuning. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah sebagai pembentukan sel darah. Jadi sumsum tulang merah yang di area sumsum tulang belakang itu berperan dalam menghasilkan sel darah. Sel darah apa yang dihasilkan? Ada sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya, keping darah gitu. Kemudian fungsi yang keempat adalah melindungi organ vital. Seperti yang Bu Nisa jelaskan di awal tadi. Rangka itu untuk melindungi organ-organ penting seperti tengkorak, melindungi otak, kemudian tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian yang kelima fungsinya yaitu sebagai alat gerak. Jadi tulang itu bekerja sama dengan otot dan sendi untuk menghasilkan gerakan tubuh. Jadi ada apa namanya kerjasama gitu antara rangka dengan otot. Nah, kita perlu tahu juga apa sih hubungan antar tulang. Nah, nama lain hubungan antar tulang adalah persendian. Jadi yang menghubungkan tulang A dengan tulang B agar dia bisa bergerak dan menekuk seperti ini adalah adanya persendian. Nah, persendian adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan tubuh untuk bergerak. Jadi, sendi terus tubuh itu tidak dapat melakukan pergerakan tanpa adanya yang menghubungkan. Nah, berdasarkan arah geraknya itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel itu sendi yang geraknya satu arah, bisa maju atau mundur saja. Contohnya siku, kemudian lutut gitu. Kemudian, jenis yang kedua adalah sendi pelana. Jadi gerak dua arah sendinya.
Bisa depan belakang, bisa samping. Contohnya apa? Pangkal ibu jari. Dia bisa depan belakang, bisa juga ke samping gitu. Nah, kemudian sendi peluru. Sendi peluru itu gerak ke segala arah. Contohnya pada bahu dan panggul. Dia bisa bergerak ke segala arah. Kemudian jenis yang keempat adalah sendi putar, yaitu gerakan memutar. Contohnya ada pada leher, antara tengkorak dan tulang leher. Kemudian sendi yang kelima adalah sendi geser. Jadi geraknya dia terbatas, sedikit bergeser. Contohnya pergelangan tangan, kemudian pergelangan kaki, dan antar ruas belakang. Di sini udah Bu Nisa sampaikan contoh-contoh foto antar sendinya. Yang pertama ini sendi engsel. Nah, ini dia persendiannya, hubungan antar tulangnya itu ada di sisi siku. Kemudian sendi pelana ada di pangkal ibu jari. Nah, di sini. Kemudian sendi peluru ada di panggul. Sendi putar ada di area tulang leher atau tengkorak. Kemudian sendi geser ini ada di pergelangan tangan, kaki, dan ruas tulang belakang. Seperti ini gambaran-gambarannya. Oke, kemudian gimana sih cara memelihara kesehatan rangka tubuh? Jadi ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan tulang. Nah, antara lain yang pertama kita harus duduknya tegak. Duduk yang dengan sikap baik itu tegap, lurus bahu ke arah belakang dan punggung tidak membungkuk. Itu fungsinya untuk menjaga postur tubuh tulang kita atau rangka tubuh kita agar tidak bergeser. Jadi tetap pada proporsionalnya gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara berdiri dengan baik dan lurus di posisi tegap seperti pada gambar ini. Di posisi tegap, kedua bahunya terbuka, sejajar dan tegap, jangan membungkuk gitu. Jadi udah mulai belajar nih, cintai diri sendiri dengan menjaga tulang rangka tubuh agar tetap sehat. Karena kita menjaga tulang itu nggak hanya sebagai bukti bahwasanya kita menjaga estetika tubuh kita, tapi karena itu tadi tulang itu ada cadangan makanannya, ada kalsiumnya, mineralnya. Nah, untuk mempermudah sirkulasi transportasi di dalam tulang, kita harus juga menjaga posisi tulang itu. Kemudian yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur seperti lari dan berjalan kaki secara teratur. Dan yang terakhir yaitu dengan cara makan makanan bergizi. Gitu banyak mengonsumsi kalsium, vitamin D dan fosfor. Makanya yang memiliki tinggi kalsium kalau emang hubungannya dengan tulang ya, itu pasti bisa diambil dari kayak minuman susu atau yogurt gitu yang tinggi akan kalsiumnya, terus vitamin-vitamin D gitu dan fosfor gitu. Jadi kita harus milah-milah juga mana yang akan eh, kita makan memiliki kaya tinggi kalsium, kaya vitamin seperti itu. Oke, nah ini fungsinya apa sih? Kenapa kita perlu menjaga rangka tubuh kita agar tidak terkena beberapa kelainan atau penyakit pada rangka? Apa saja jenis penyakit yang dapat merusak tulang? Jadi yang pertama itu adalah osteoporosis. Jadi tulang itu dapat menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, umumnya itu terjadi pada lansia. Penyebabnya apa? Karena dia kekurangan kalsium. Nah, gitu. Jadi, nggak perlu nunggu harus usia lanjut atau usia tua baru mengonsumsi makanan yang tinggi kalsium. Tapi mulai sekarang ini kita harus bisa memenuhi kecukupan dari apa yang tubuh kita butuhkan gitu. Kemudian pencegahannya apa? Yaitu konsumsi kalsium, vitamin D, olahraga juga penting gitu.
Kemudian sering terjadi pada tulang punggung, paha, dan pergelangan tangan. Itu area-area yang memungkinkan terkena osteoporosis. Nah, kemudian polio. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini udah nggak asing lagi ya dengan polio karena udah ada vaksin sejak kecil terkait vaksin polio. Jadi dia itu penyakit akibat virus polio. Nah, umumnya itu menyerang anak usia mulai dari 5 tahun hingga 10 tahun. Nah, itu menyerangnya, tapi dampak akibat dari polionya itu sampai jangka panjang gitu. Makanya kenapa vaksin itu mulai dari kecil. Nah, karena penyerangan dari virus itu emang startnya mulai dari umur 5 tahun. Kemudian menyebabkan kelumpuhan dan pengecilan otot proporsionalnya jadi nggak stabil ya. Misalnya kakinya kecil, badannya besar seperti yang ada di foto-foto ini. Nah, gitu. Karena dia ada pengecilan otot. Nah, pencegahannya apa? Yaitu dengan vaksinasi sejak dini. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu rematik. Nah, rematik itu menyebabkan nyeri dan bengkak pada sendi. Nah, umumnya terjadi di tangan, kaki, siku, baik itu lutut juga bisa. Nah, dia dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu dengan berobat karena untuk penyakit rematik ini memerlukan penanganan medis gitu. Tidak bisa kayak kita terapi sendiri mandiri di rumah tidak bisa gitu. Kemudian kelainan atau penyakit yang keempat adalah rakitis. Nah, ini udah nggak asing juga ya, rakitis itu adalah gangguan pertumbuhan tulang. Nah, ini disebabkan karena kekurangan vitamin D dan sinar matahari. Kenapa? Anak bayi kalau di atas jam 7 hingga jam 8 itu dijemur karena ini agar tidak terjadi rakitis. Nah, agar asupan vitamin D yang dari sinar matahari itu tercukupi. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami rakitis adalah kakinya berbentuk X atau O seperti yang ada di gambar itu. Oke, jadi hari ini kita udah mulai mengulas ya, apa itu sistem gerak yang dimiliki oleh human atau manusia, itu terdiri dari rangka, otot, kemudian persendian hubungan antar tulang, kemudian beberapa cara bagaimana kita bisa menjaga sistem rangka kita, dan diakhiri oleh beberapa kelainan dan penyakit yang memungkinkan ada kaitannya dengan sistem rangka gitu. Oke, jadi mungkin untuk sesi selanjutnya itu bisa kita aktifkan di kolom komentar. Silakan bertanya dan mau antar mahasiswa juga diskusi juga bisa. Nanti akan Bu Nisa pantau lewat dari kolom komentar itu. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Nisa sampaikan. Kurang lebihnya Bu Nisa mohon maaf. Bu Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.